Matius. Matius, kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat ke-24. Untuk adik-adik, kita diam sejenak ya, tidak ada lagi yang ribut. Kita akan membaca dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca bertanggapan Bapak Ibu ya. Matius pasal pertama, perikop di atas adalah kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Silakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Bapak Ibu, di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada sebuah kisah ya. Kita melihat di situ kisah adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ini berbicara tentang hadir Bapak Ibu yang berbicara tentang hadir, kemudian juga berbicara tentang keluarga. Berbicara tentang hadir, mungkinkah Allah selalu hadir ketika kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan kita. Kalau kita bertanya, Allah pasti hadir di tengah-tengah dunia ini, amin. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Allah akan hadir ketika ada orang yang di dalam hidupnya mereka selalu melakukan dosa? Nah, itu menjadi tanda tanya kita Bapak Ibu. Nah, kemudian berbicara tentang keluarga, mungkinkah kita memiliki keluarga yang sempurna? Mungkinkah kita mendapatkan orang-orang yang sesuai dengan hati kita? Nah, itu menjadi pertanyaan kita. Maka berbicara tentang keluarga Bapak Ibu, berbicara tentang keluarga, tidak ada keluarga yang sempurna. Semua manusia itu terbatas. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keluarga ini pasti ada sesuatu yang menjadi konflik di tengah-tengah kehidupan ini. Maka kalau kita lihat cerita di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, di situ dikatakan Yusuf itu dengan diam-diam ingin menceraikan istrinya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ini, Yusuf itu menghadapi krisis keluarga karena kehamilan Maria yang tampak tidak wajar. Ini biasa kita singgung bahwa Maria itu dikatakan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Saya selalu katakan, apa artinya mengandung dari Roh Kudus? Artinya adalah Roh Kudus itulah yang membuat janin yang ada di dalam kandungan Maria ini. Maka di situ dikatakan Yusuf hendak menceraikan Maria diam-diam, tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberi penjelasan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat penjelasan malaikat itu terdapat di ayat 20 ya. Pasal 1 ayat 20, di situ dikatakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat masalah problemnya, di situ dikatakan menghadapi krisis. Kalau kita sebagai Yusuf, pasti ada sesuatu yang kita pikirkan. Apalagi kita belum menikah, apalagi mereka adalah hanya sebatas tunangan. Tetapi di situ dikatakan bahwa Maria itu akan mengandung. Maka supaya dia tidak mempermalukan Maria, maka dia memiliki niat baik, yaitu hendak menceraikan Maria itu dengan diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberi penjelasan. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan kepada kita, poin yang pertama yang harus kita lihat adalah Allah hadir di tengah krisis keluarga Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa di tengah-tengah keluarga itu tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna di tengah-tengah dunia ini. Maka kita sebagai orang percaya, kita akan selalu
menjadi orang-orang yang selalu memaklumi. Maka firman Tuhan katakan, sabar dalam suka dukamu. Bapak Ibu ingat ya, sabar dalam suka dukamu. Maka kita akan mendapatkan orang-orang tertentu yang sangat apa Bapak Ibu? Yang sangat menjengkelkan. Pernah dapatkan Bapak Ibu? Dan kita akan menemukan juga keluarga-keluarga yang sangat menjengkelkan. Dan kita juga akan mendapatkan orang-orang gereja yang sangat menjengkelkan. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita mendapatkan orang-orang yang seperti itu, maka kita harus menjadi orang-orang yang bersabar hidup di dalam Tuhan. Nah, kita selalu percaya bahwa Allah akan hadir di tengah-tengah krisis keluarga. Allah tidak akan meninggalkan keluarga yang berada dalam kebingungan. Ia datang membawa terang atas rencananya. Ketika keluarga menghadapi masalah, pengkhianatan, ekonomi, hubungan, anak, orang tua, maka firman Tuhan mau katakan, jangan buru-buru mengambil keputusan tanpa mendengar suara Tuhan. Yusuf mendengar suara Tuhan. Yusuf mendengar pesan dari malaikat Tuhan supaya dia jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Maka tadi saya katakan bahwa di tengah-tengah kehidupan ini ada orang-orang yang senior, ada orang-orang yang mengatakan dia adalah orang-orang yang sangat cinta Tuhan, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang menjengkelkan. Tetapi saya percaya bahwa kita akan selalu bersabar di dalam kehidupan ini. Maka berbicara Allah hadir, ya, berbicara Allah hadir, Allah itu selalu hadir bagi orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan dan taat kepada Tuhan. Itulah yang dijanjikan Allah kepada umatnya sebagai orang yang percaya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan ini, Bapak Ibu perhatikan ya, Allah hadir di dalam PL. Ini satu peristiwa di mana pada pasca darah anak domba, ya, Bapak Ibu perhatikan, waktu itu bangsa Israel itu diperintahkan oleh Allah untuk ini, untuk mengoleskan darah anak domba, ya, anak domba yang disembelih dioleskan ke tiang pintu ini. Ketika dioleskan ke tiang pintu ini, maka malaikat maut ini, ketika dia melihat darah ini, dia akan melewati bahwa ini adalah tempatnya orang Israel. Maka bagi orang Mesir pada zaman itu, Bapak Ibu, ketika mereka tidak mengoleskan darah ini, ya, tidak mengoleskan darah ini, maka semua anak sulung bangsa Mesir itu mati. Semua anak sulung itu mati. Maka saya mau katakan bahwa Allah hadir, ya, Allah hadir untuk melindungi keluarga Israel dari malaikat maut. Jadi ini malaikat maut pada waktu itu, ketika mereka tidak mendapatkan darah ini, darah anak domba yang dioleskan ke tiang pintu, maka yang terjadi adalah ini. Yang terjadi adalah seperti anak-anak Mesir sulung, termasuk anak Firaun, mereka akan mengalami kematian. Dan bukan hanya ini saja Bapak Ibu, kita lihat kemudian juga Allah hadir di dalam PL itu, di dalam perjanjian lama. Itu Bapak Ibu perhatikan ya, Nuh dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah dalam bahtera, menunjukkan bahwa perlindungan ilahi bagi keluarga yang taat. Bapak Ibu perhatikan, di zaman ini, Bapak Ibu, di zaman ini manusia itu sudah tidak lagi mencari Allah dalam kehidupan mereka. Mereka sudah hidup seenak mereka, dan mereka menganggap bahwa dunia ini milik manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya di dalam kehidupan kita sudah berpikir bahwa segala yang ada di dalam dunia ini sudah milik manusia, maka kita sudah melupakan sang pencipta kita. Maka ketika di dalam peristiwa Nuh, Allah perintahkan kepada Nuh buat bahtera. Maka pada waktu itu orang-orang pada zaman itu mengejek dia dan mengatakan, kamu adalah seperti orang gila yang membuat bahtera di atas bukit, di atas gunung. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa apa yang Allah perintahkan kepada keluarga Nuh, hal itu terjadi. Maka kita melihat di sini Tuhan turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Kemudian semua tempat itu menjadi tempat yang direndam oleh air, sehingga kita melihat bahwa semua orang yang ada di sini semuanya adalah binasa. Hanya 8 orang yang selamat. Maka Allah hadir di tengah-tengah keluarga Nuh. Kuncinya kalau kita melihat Bapak Ibu ya,
kuncinya kalau kita melihat itu, keselamatan itu ada dalam ketaatan. Nah, ini Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita kalau kita melihat di dalam perjanjian lama. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu pasti ingat cerita Lot ya, cerita Lot. Kalau kita lihat cerita Lot ini ya, ini kita lihat bahwa Allah juga menyuruh malaikat menyelamatkan Lot dan keluarganya dari kehancuran Sodom dan Gomora. Dan kasus ini sama Bapak Ibu. Kasus ini di mana pada waktu itu orang yang ada di Sodom dan Gomora itu mereka adalah orang-orang yang sangat melupakan penciptanya. Mereka hidup dengan berbuat dosa kepada Tuhan sehingga mereka melupakan pencipta, sehingga kita melihat bahwa Allah menyelamatkan hanya keluarga-keluarga yang taat kepada Tuhan, yaitu keluarga Lot. Maka tadi saya katakan bahwa mungkinkah Allah hadir di tengah-tengah orang-orang yang melakukan dosa terus-menerus di dalam kehidupan mereka? Maka kalau kita melihat ada peristiwa-peristiwa di mana Allah itu menurunkan murka kepada orang-orang yang tidak mengingat penciptanya. Maka tadi saya katakan Bapak Ibu, kalaupun misalnya kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan yang namanya malapetaka di dalam dunia ini, tetapi satu hal yang Bapak Ibu ingat, bahwa di tengah-tengah kehidupan ini Allah berjanji bahwa ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, maka ada dua tempat yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya dan bagi orang yang tidak percaya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaannya, mungkinkah Allah hadir kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa yang seperti ini tadi? Saya katakan, orang-orang yang tidak ingat penciptanya, kemudian mereka melupakan Tuhan, kemudian mereka hidup seenak mereka, dan mereka seolah-olah hidup itu bergantung daripada diri mereka. Maka saya mau katakan, hanya kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang taat, maka Allah itu akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, ini Bapak Ibu, yang kedua saya mau katakan bahwa Yesus menyelamatkan dari akar masalah dosa. Ini yang kedua ya. Yesus menyelamatkan Yesus menyelamatkan dari akar masalah dosa. Maka di situ dikatakan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Maka di situ dikatakan nama Yesus, kita sudah mendengar bahwa kemarin nama Yesus itu adalah artinya menyelamatkan, juru selamat, menunjuk kepada misi untuk utamanya, yaitu menyelamatkan manusia termasuk kehidupan keluarga dari kuasa dosa. Maka kalau kita tarik dalam kehidupan ini Bapak Ibu, akar kerusakan keluarga adalah dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, akar kerusakan keluarga adalah dosa. Ada egois, ada kebencian, ada perselingkuhan, ada kekerasan, dan ada ketidakjujuran. Itulah yang menjadi akar dari kerusakan keluarga. Maka kalau ada ego, ada kebencian, ada kekerasan, ada ketidakjujuran, saya percaya Bapak Ibu, keluarga itu tidak akan mengalami keluarga yang damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Kemudian juga saya mengatakan bahwa sebagai orang yang percaya, kita akan terus ajak keluarga datang kepada Kristus untuk bertobat, saling mengampuni, dan menjadikan salib itu sebagai pusat rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadikan salib, menjadikan Kristus menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik di dalam iman kita, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu perhatikan, satu orang bertobat di dalam keluarga, maka Tuhan bisa pakai satu orang itu untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, ayo ajak keluarga datang kepada Kristus untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada mereka, kepada Yesus. Maka Kristus akan mengampuni dan kita menjadikan salib sebagai pusat rumah tangga di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kalau lihat ini ya, kasus ini,
Bapak Ibu perhatikan, ini ada satu peristiwa di mana Paulus dan Silas itu pernah dimasukkan ke dalam penjara, dan kemudian kaki mereka ini dipasung, pakaian mereka itu dibuka seperti itu ya, ditelanjangi, sehingga kaki mereka ini adalah penjara zaman dahulu ya. Kalau penjara zaman sekarang kan kita enak ya, bebas berkeliaran seperti itu ya. Tetapi zaman mereka itu adalah kaki mereka dipasung. Nah, kalau kita melihat, ini adalah kepala penjara. Kepala penjara inilah yang memasukkan Paulus dan Silas. Nah, kita melihat Bapak Ibu, waktu mereka di dalam penjara, ya, Paulus dan Silas itu berdoa kepada Tuhan, mereka bernyanyi kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan. Kemudian terjadilah gempa. Ketika gempa terjadi, maka pasungan ini terlepas. Nah, ketika pasungan ini terlepas, kepala penjara ini melihat semua pintu penjara itu terbuka, dan dia melihat bahwa Paulus dan Silas itu sudah tidak ada lagi. Maka dia ambil keputusan, daripada nanti saya disalahkan, maka saya harus bunuh diri. Maka ini pisau, Bapak Ibu perhatikan, ini pisau. Kemudian ketika dia mau bunuh diri, kepala penjara ini, Paulus dan Silas mengatakan, jangan lakukan itu, sebab kami masih ada di sini. Dia pikir Silas dan Paulus itu sudah pergi. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah dia melihat bahwa Paulus dan Silas itu tidak pergi? Kemudian Paulus menceritakan percaya Yesus dengan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Maka kita melihat keluarga kepala penjara ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, dan mereka minta dibaptis pada waktu itu. Maka kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Seluruh keluarga kepala penjara Filipi itu dibaptis dan bersukacita setelah diselamatkan. Artinya apa? Artinya satu keluarga ini, satu orang yang menerima Kristus, maka kita melihat ada efeknya, ada keluarganya, ada orang-orang yang terdekatnya yang akan menjadi orang-orang yang mencintai Kristus. Nah, ini salah satu kisah yang kita lihat di dalam Perjanjian Baru, bahwa Allah hadir di tengah-tengah keluarga kepala penjara. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, sebenarnya banyak, cuman saya hanya ambil beberapa saja. Kemudian kita lihat di sini, Allah juga hadir ketika ada satu orang yang bukan bangsa Yahudi. Dia adalah bernama Cornelius. Ya, dia bernama Cornelius. Maka di situ dikatakan Petrus datang ke rumah Cornelius, mengumpulkan seluruh keluarga dan teman-temannya, lalu memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang membawa damai dan pengampunan dosa. Maka di sini keluarga yang bukan orang Yahudi, keluarga yang menentang orang Yahudi, yang menentang Kristus di tengah kehidupan mereka, ketika Petrus menyampaikan Injil, maka satu keluarga ini pun bertobat dan mereka juga minta diri dibaptis. Yesus hadir secara supranatural menyelamatkan keluarga non-Yahudi secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kembali ke tema kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Di dalam PL kita sudah melihat ada beberapa keluarga yang sudah Tuhan selamatkan, ya, mulai dari bangsa Israel, kemudian dari Nuh, kemudian dari keluarga Lot. Kemudian kita lihat di dalam Perjanjian Baru ada keluarga kepala penjara. Kemudian selanjutnya ada keluarga Cornelius, di mana Allah hadir menyelamatkan orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita adalah Immanuel, Allah berserta keluarga. Maka di dalam ayat 23 dikatakan, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah tidak jauh, melainkan mau tinggal di tengah-tengah keluarga atau manusia yang berdosa. Nah Bapak Ibu, sekali lagi, biarlah di dalam momen Natal ini kita melihat bahwa Allah itu selalu menyertai keluarga. Artinya Allah itu berserta keluarga, berserta dengan orang-orang berdosa. Maka poin yang saya mau sampaikan kepada kita,
Keluarga yang mengakui Yesus sebagai Immanuel akan menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, bukan hanya tempat tinggal. Nah, sekali lagi, keluarga yang mengakui Yesus sebagai Immanuel akan menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, bukan hanya tempat tinggal. Maka bagian B yang saya mau katakan kepada kita adalah praktekkan hadirat Tuhan lewat altar keluarga, keputusan yang taat firman, dan pola relasi hubungan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Allah akan menyertai keluarga Bapak Ibu, bahkan kita semua yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka di sini kita melihat Bapak Ibu, kita punya Allah yang menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh taat dan percaya kepadanya. Dan yang keempat saya mau sampaikan kepada kita adalah ketaatan Yusuf itu membuka jalan keselamatan bagi keluarga. Maka kalau kita melihat ya di situ, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ketaatan Yusuf itu menerima Maria dan memberi nama Yesus, menunjukkan iman yang percaya pada rencana Allah dan atas rasa malu dan resikonya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau misalnya Yusuf itu tidak menerima perkataan malaikat, kemudian Yusuf tidak memberikan nama Yesus kepada bayi itu, maka kita melihat bahwa Yusuf itu adalah orang yang tidak taat. Tetapi dia sungguh taat, sehingga di dalam mimpi di situ dikatakan Allah berfirman kepada Yusuf, maka dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Maka ketaatan Yusuf itu membuka jalan keselamatan bagi keluarga. Bagian B saya mau katakan, taat itu membuka pintu bagi kehadiran dan berkat Allah atas seisi rumah. Amin. Bapak Ibu, kalau kita taat kepada Tuhan, maka sekali lagi membuka pintu bagi kehadiran dan berkat Allah atas seisi rumah. Berkat itu bukan hanya selalu berbicara tentang materi, Bapak Ibu ya. Kalau kita mungkin berkata berkat itu selalu kita ukur dengan uang, selalu kita ukur dengan materi, maka itu bagian dari berkat. Tetapi berkat itu bagian juga di mana di tengah-tengah keluarga itu ada damai sejahtera, ada sukacita, di mana kita melihat bahwa hidup ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau kita melihat sekali lagi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, saya melihat sebagai orang yang percaya, sekali lagi sebagai keluarga, tadi saya katakan bahwa keluarga itu tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu, ada banyak orang yang sangat menjengkelkan dalam kehidupan ini. Banyak orang yang mungkin tidak membuat kita bisa bahagia dalam dunia. Tetapi kalau kita menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, maka Allah itu akan memberikan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan selalu berkata, sabarlah dalam suka dukamu. Karena firman Tuhan itu menjadi pondasi, pedoman di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita membayangkan Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita di dalam keluarga kita, lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keegoisan? Kalau kita renungkan di tengah-tengah keluarga kita, lebih banyak kebaikan atau banyak keegoisan? Ada yang bertanya, banyak kebaikan contoh, oke, tapi banyak juga keegoisan yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Maka sekali lagi saya katakan kepada kita, baik orang senior, baik suami, baik istri, baik menantu, bahkan mungkin ada banyak orang yang membuat kita sangat, tadi saya katakan bahwa membuat kita menjadi orang yang tidak mengalami sukacita. Tetapi ketika kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita, maka kita akan selalu bersabar di tengah-tengah menghadapi keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan pendeta gereja yang menjengkelkan kita, akan selalu bersabar untuk menghadapi kehidupan ini. Maka kalau ada kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sebagai penutup saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, Natal Allah hadir di tengah-tengah krisis, menyelamatkan dari dosa, menyertai sebagai Immanuel, dan memakai ketaatan keluarga untuk menghadirkan karya keselamatannya. Bapak Ibu jemaat, mari membuka hati bagi Kristus, menyerahkan luka dan dosa untuk dipulihkan.
Allah sungguh hadir menyelamatkan dan memperbaharui keluarga jemaat sesuai dengan janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi pesan Natal saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, pesan Natal, satu orang bertobat di tengah-tengah keluarga kita, maka itu bisa menjadi berkat bagi banyak keluarga yang lain. Maka marilah buka hati kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita menyerahkan luka dan dosa untuk dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita bersama